Hizbullah melakukan aksi balas dendam. Pejuang Hizbullah melontarkan 200 roket canggih ke wilayah Israel hingga menimbulkan kepulan asap tebal. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir Al Arabiya, kabar itu dikonfirmasi oleh pihak Hizbullah dalam media X Twitter. Dalam pernyataannya, Hizbullah mengatakan bahwa pejuangnya telah meluncurkan lebih dari 200 roket dan segerombolan drone ke 10 lokasi militer Israel. Tegas ia menyatakan bahwa serangan brutal itu dilakukan sebagai balasan atas kematian komandan senior mereka, Abu Nasser. Lokasi tepatnya pun dirinci Hizbullah antara lain seluruh dataran tinggi Golan, puluhan pemukiman di sepanjang perbatasan termasuk kota Naharia. Militer Israel pun mengkonfirmasi bahwa benar serangan telah terjadi bahkan memicu kebakaran hebat di mana sebanyak 12 pos militer Israel di daerah target serangan ludes terbakar. Perlu diketahui dan sebagai informasi akhir hingga artikel diterbitkan, belum ada konfirmasi mengenai korban jiwa atau cedera di pihak Israel. Hanya saja kepulan asap tebal yang memicu kebakaran hebat terjadi di 10 lokasi di daerah Galilea dan dataran tinggi Golan. Sebanyak 10 lokasi di wilayah Galilea dan dataran tinggi Golan dilaporkan ludes terbakar. Kebakaran hebat itu diketahui akibat dari agresi Hizbullah dengan lebih dari 200 rudal dan puluhan drone mereka. Tak sebatas itu dilaporkan pula api menyebar ke seluruh Israel Utara pada 4 Juli 2024 malam waktu setempat. Mengutip Tribun News pada 5 Juli, kabar itu melansir situs berita Ibrani Ynet. Dilaporkan bahwa petugas kebakaran Israel tak berhenti bekerja untuk memadamkan api yang berkobar di 10 lokasi berbeda di seluruh Galilea dan dataran tinggi Golan pada Kamis sore waktu setempat. Setidaknya satu jalan raya utama sampai tak bisa dilalui mengingat betapa hebatnya kobaran api. Diketahui beberapa serangan rudal Hizbullah diluncurkan secara berurutan dengan target lokasi sensitif IDF dan barak mereka. Bahkan Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Hashem Safieddin menyatakan bahwa kobaran api juga menyebar ke wilayah utara Israel. Proksi Iran bersumpah akan menjadikan Lebanon sebagai neraka bagi Israel. Bahkan pihaknya tegas menyebut bahwa rezim Zionis yang sudah masuk ke Lebanon tak akan bisa kembali lagi. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir National News, kabar itu disampaikan pejabat Menteri Luar Negeri Iran Ali Bagheri Kani dalam rapat pemerintahan. Kani berujar bahwa Lebanon pasti akan menjadi neraka tanpa kembalinya rezim Zionis. Sumpah itu akan dilakukan hanya jika rezim Zionis yang disebutkan Kani nekat menginvasi Lebanon. Kani menyatakan bahwa kelompok di Lebanon yang didukung Iran memiliki peran aktif dalam serangan dan upaya diplomatik terhadap Israel. Pernyataan itu disampaikannya di tengah adanya kekhawatiran Israel akan menginvasi Lebanon. Namun hanya beberapa jam setelah Kani mengeluarkan pernyataannya tersebut, Israel justru melancarkan serangan yang menewaskan komandan senior Hizbullah bernama Muhammad Nimah Nasser. Agresi ganas Hizbullah dalam membakar hanguskan Galilea dan dataran tinggi Golan mengakibatkan 2 perwira Israel tewas dan 11 lainnya luka parah. Mengutip Al-Mayadin pada 5 Juli, konfirmasi itu dilaporkan oleh militer Israel pada 4 Juli 2024 waktu setempat.
Dua perwira Israel itu diidentifikasi sebagai Itai Gala 38 tahun dan Eyal Mimran 20 tahun. Mereka tewas setelah peluru roket artileri mendarat di pangkalan Israel di Golan yang diduduki. Sementara dilaporkan juga bahwa ada beberapa lainnya terluka dalam insiden tersebut. Diketahui serangan dari Hizbullah tersebut mencakup peluncuran lebih dari 200 roket hingga puluhan drone pembunuh. Serangan terbaru di beberapa situs penting Israel bahkan juga meliputi penggunaan persenjataan roket Burkan kaliber besar. Di antaranya di situs Roisat al-Alam, situs militer Al-Marj, situs militer Al-Baghdadi, dan situs militer Bayat Belida. Perlu diketahui roket Burkan adalah amunisi berpeluncur roket kaliber besar yang diproduksi untuk meluncurkan hulu ledak berat yang beratnya antara 100 hingga 500 kg. Ledakan besar hulu ledak tersebut dapat membuat seluruh lokasi Israel tidak dapat dioperasikan kembali. Amerika Serikat dan Israel dilaporkan kembali menyulut perang dengan pasukan Mesir. Lantaran ada sebuah dokumen intelijen Israel yang bocor menyebut Amerika Serikat terlibat eksekusi pengusiran warga Gaza seraya sebagai eksekutor. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir Kalkalis, keaslian dokumen itu ditegaskan oleh seorang pejabat di Kementerian Intelijen. Tertanggal Oktober tahun lalu, rencana itu mengacu pada pemindahan paksa penduduk jalur Gaza ke Sinai yang akan memberikan hasil strategis yang positif dan berjangka panjang. Disebutkan juga dengan negara-negara asing yang dipimpin oleh Amerika Serikat dalam pelaksanaannya. Aksi pengusiran yang dihaluskan dengan kata evakuasi disebutkan dalam dokumen harus dilakukan bahkan ketika perang sedang berlangsung. Diketahui ada 3 tahapan dalam dokumen yang bocor tersebut, antara lain pendirian kota tenda di Sinai, pembukaan koridor kemanusiaan, pembangunan kota di Sinai Utara, dan tidak mengizinkan para pengungsi untuk kembali ke aktivitas atau tempat tinggal apapun di dekat perbatasan Israel. Seorang pejabat di Kementerian Intelijen menegaskan bahwa dokumen tersebut asli dan didistribusikan atas nama divisi kebijakan kementerian dan tidak seharusnya sampai ke media. Namun dalam artikel menyebut bahwa situs Kalkalis memperoleh salinan dokumen itu dan menerbitkannya. Sebuah laporan dari sumber utama mengidentifikasi bahwa Israel adalah biang kerok pengganggu GPS di seluruh Timur Tengah. Dilaporkan juga bahwa niat Israel adalah mengganggu dan mempersulit keakuratan rudal dan persenjataan lainnya dari musuh. Mengutip Tribun News pada 5 Juli, laporan itu mengutip hasil penelitian dari Todd Humphries dan Zach Clement, peneliti dari Universitas Texas beberapa waktu lalu. Kedua sumber utama tersebut menyatakan bahwa mereka telah menelusuri sinyal gangguan ke sumbernya menggunakan data satelit. Keduanya menyatakan keyakinan yang tinggi bahwa sumbernya adalah lapangan udara Ein Shemer yang terletak di dekat Hadera, Israel Utara. Hasil laporan memperkirakan bahwa spoofing GPS telah berdampak pada lebih dari 50.000 penerbangan. Bahkan juga sempat menyebabkan sistem pilot salah menunjukkan lokasi di Beirut atau Kairo. Tak sebatas itu, bahkan pengguna aplikasi navigasi mengemudi sering melaporkan GPS mereka yang menunjukkan bahwa mereka berada di Beirut atau lokasi Lebanon lainnya atau di Kairo dan sekitarnya. Insiden tirus yang menewaskan komandan senior Hizbullah disebut Iran bisa memicu perang besar berkobar. Perlu diketahui di awal, komandan senior Hizbullah itu bernama Muhammad Nehme Nasser atau disapa Abu Nehme. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir Yala, kabar itu disampaikan oleh penasehat pemimpin tertinggi Iran untuk urusan internasional Kamal Karazi pada Selasa 2 Juli 2024 lalu.
Karazi menyatakan bahwa jalan diplomasi untuk meredakan eskalasi di perbatasan Lebanon Israel dinilai hampir tertutup sepenuhnya buntut kematian Abu Nehmeh. Disebutnya bahwa jika Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Hizbullah, hal itu bisa memicu konflik regional. Dan ia tegas menyatakan bahwa Iran tidak memiliki pilihan lain selain mendukung Hizbullah dengan segala cara dan kemampuan yang tersedia. Namun Karazi mengatakan Iran tidak menginginkan meletusnya perang regional antara Israel dengan Hizbullah. Pihaknya bahkan mendesak agar Amerika Serikat memberikan tekanan kepada Israel untuk mencegah eskalasi lebih lanjut. Ia menilai memperluas perang bukanlah hal yang diharapkan siapapun termasuk Iran dan Amerika Serikat. Israel akan dijadikan target sah bagi Hizbullah sebagai bagian atas balas dendam kematian komandan seniornya. Mengutip Tribun News pada 5 Juli melansir Al-Mayadin, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Sayyid Hashim Safiyadin buka suara. Ia berjanji bahwa Hizbullah akan terus melancarkan serangan tanggapan, serangan balas dendam masih akan terus berlanjut. Walaupun Israel sudah dihujani lebih dari 200 rudal dan puluhan drone, Hizbullah berjanji masih akan melancarkan lebih banyak serangan lagi. Mengingat kematian dari komandan seniornya Mohammad Nahmi Nasser sangat memprihatinkan. Ia bersumpah bahwa garis depan di sepanjang perbatasan akan tetap berkobar dan justru akan semakin kuat. Menurut Sayyid, pembunuhan terhadap komandan Hizbullah sama sekali tidak menguntungkan bagi Israel. Namun justru menurutnya Israel tidak akan pernah meraih kemenangan apapun dalam pertempuran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.